saya cinta. Akhirnya saya bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sudah siang agak sore, tapi tetap kita selamat pagi ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat masih semangat. Tadi sudah ada live reading dari Bu Rustati. Meskipun sudah ada, tapi saya ingin menambahin lagi biar tambah semangat ya Bapak Ibu. Ice breakingnya pakai tepuk tangan saja ya, Bapak Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, yang tepuk 3 antara tepuk 1 dan 2 agak cepat, ketiganya biasa. Tepuk 3. Terima kasih. Lagi ya Bapak Ibu. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 5. Ya, terima kasih. Terus buat Bapak Ibu yang hebat semua. Bapak Ibu, kami di depan bukan maksud untuk menggurui atau merasa lebih atau bagaimana, tapi kami di sini berdiri di depan karena tugas dan kewajiban. Kita satu komunitas belajar tetap sama, semua punya potensi sebagai narasumber untuk memberikan informasi. Semua sama, kita komunitas belajar SMP Negeri 5 Klaten. Kami juga mohon maaf dan izin Ibu Ani Sugesti, Bapak Ibu dan teman-teman yang senior. Jadi saya juga masih belajar dan saya yakin teman-teman semua yang hebat sudah memahami dan sudah menerapkan pembelajaran di kelas ini. Topik untuk PMO ini adalah 1, implementasi pembelajaran di kelas. Yang akan kami ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi. Iya, terima kasih. Kemudian yang topik 2 adalah peningkatan kapasitas guru. Subtopiknya nanti adalah PMM. Jadi yang pertama kita akan sharing bareng, sharing bareng implementasi pembelajaran di kelas, dan kami mengambil topik pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ketika refleksi yang dipimpin oleh Ibu Ani, rasanya saya juga agak merasa senang ya. Semoga materi yang ini, seri materi tentang pembelajaran berdiferensiasi akan bermanfaat, karena tadi di refleksi ada yang menyampaikan ada beberapa guru yang belum menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga harus diperkaya atau ditambah ice breakingnya. Nah, sekarang kita akan sharing bersama ya Bu ya. Saya Bapak Ibu, saya tidak akan menyampaikan materi dan saya bukan pemateri. Jadi kita sharing bareng dan di dalam komunitas belajar. Implementasi pembelajaran di kelas kami ambil pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini tujuannya adalah kita memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Di sini pembelajaran berdiferensiasi berasal dari kata differ, dari bahasa
Jadi berdiferensiasi itu artinya perbedaan. Tuh. Betul Pak. Sudah bisa. Nah, yang kemudian kita, Bapak Ibu, kita semua adalah sebagai guru. Nah, saya ingin Bapak Ibu yang hebat menggambarkan diri sendiri. Ini ya, what kind of teacher do you want to be remembered by children in the future? Nah, guru seperti apa? Saya ingin jadi guru seperti apa ya, agar anak-anak itu selalu mengingat kita. Gitu. Nanti Bapak Ibu minta tolong kertas sticky note. Jadi Bapak Ibu bisa menggambarkan benda. Misalkan, saya mau menggambar lampu. Nah, saya ingin jadi guru yang seperti lampu, menerangi siswa-siswi saya. Atau yang lain, Bapak Ibu yang inginkan seperti apa? Mohon bantuannya Bapak Ibu. Setelah selesai nanti dibantu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mohon menempelkan di kertas pleno sebelah kanan. Diharapkan guru itu seperti buku, ibarat seperti buku yang di dalamnya bermuatan bermacam-macam, bisa ilmu, bisa hiburan dan segala sesuatu. Sehingga ketika anak membuka buku itu akan lebih menarik dan bisa paham apa yang mereka inginkan, bisa dilihat dari buku tersebut. Begitu Bu kira-kira. Ya, oke. That's genius. Satu, saya ajak dulu. Ya. Di sini ada satu yang tulis global. Jadi di sini itu maksudnya mungkin gini, agar guru itu bisa membawa siswa untuk berkeliling dunia. Jadi tahu isi apa itu di dunia itu apa aja, menuntut siswa untuk mengetahui apa yang ada di dunia ini. Jadi tidak untuk intinya itu tadi, ingin menuntut siswa agar lebih tahu apa yang ada di dunia ini. Seperti itu. Iya. Terima kasih. Kita Bapak Ibu yang hebat, ya, hebat-hebat semua ya. Sekarang kita kembali lagi pembelajaran berdiferensiasi itu apa ya? Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Yang tadi dari kata different berbeda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan siswa dalam belajar yang berbeda-beda. Berbeda apanya? Satu, tentang kesiapan belajar. Dua, minat belajar. Kemudian yang ketiga ada profil atau gaya belajarnya. Nah, itu diambil dari mana ya ketiga-tiga kesiapan belajar, minat belajar, profil atau gaya belajarnya? Nah, itu diambil dari, kita lihat strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu satu, nanti ada tes awal yang dulu tes diagnostik, tetapi sekarang istilah itu tidak dipakai lagi. Jadi penilaian atau assessment itu ada dua, formatif dan sumatif. Kemudian tes awal itu masuk ke formatif, jadi assessment awal atau assessment formatif awal. Nah, dari assessment formatif awal itu data-datanya baik kognitif maupun non kognitif, datanya diambil, kemudian itu kita petakan, pemetaan yang kognitif itu masuk ke kesiapan belajar. Nanti kita kelompokkan, identify mana kelompok yang high, yang tinggi, kemudian medium, yang sedang, dan kelompok yang low atau rendah. Kemudian yang minat belajar nanti melalui assessment formatif awal, ya, yang non kognitif, ya, nanti kita
gimana gitu. Misalkan ada yang anak senang nari atau senang olahraga atau senang apa gitu. Kemudian yang profil atau gaya belajarnya nanti kita juga ambil dari non kognitif ya. Anak itu lebih cenderung ke visual, auditori atau kinestetik. Nah, maaf sekarang saya akan memberikan contoh atas untuk mengetahui profil atau gaya belajar dari siswa-siswi Bapak Ibu yang hebat. Saya share ke grup ya Bapak Ibu, dan mohon Bapak Ibu mengerjakan itu sesuai dengan pengalaman masing-masing. Iya, saya share di grup SMP Negeri 5 Klaten. Monggo Bapak Ibu yang hebat, kita coba nanti kita bisa praktekkan ke siswa-siswi kita untuk mengetahui gaya belajar. Nanti diklik kanan sampai 4 baru masuk. Kebetulan untuk SMP 5 kemarin di awal semester itu dari BP sudah mengambil tes diagnostisnya, jadi nanti bisa diambil dari wali kelas, bisa mengambil ke bagian BK untuk data masalah kesiapan belajar minat maupun profil anak. Oh iya, terima kasih. Makasih Bu Rosati. Ya nanti segera kita terima ya, karena mohon maaf saya belum terima. Sebentar Pak ya. Iya, nanti setelah tes formatif awal baik kognitif maupun non kognitif bisa kita petakan pemetaannya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini siswa-siswinya nama, kemudian kategorinya kategori apa nih? Kesiapan belajar, masuk ke medium, high atau low. Kemudian gaya belajarnya masuk visual, auditori atau kinestetik. Kemudian minatnya ada macam-macam itu, olahraga dan sebagainya. Sudah balik lagi ya. Ya seperti itu ya pemetaannya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah sekarang jenis pembelajaran berdiferensiasi. Nah satu, ada diferensiasi konten. Konten itu adalah mapel kita masing-masing atau materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, proses pembelajaran. Kemudian diferensiasi produk. Itu hasil dari pembelajaran kita. Yang perlu diingat bahwa diferensiasi produk itu tidak harus kok menghasilkan barang atau benda itu. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang tadi kesiapan belajar atau readiness. Yang dari tes awal tadi ya, kesiapan belajarnya apa tuh gitu ya. Jadi kesiapan belajar itu nanti kita ambil ini ya, karena dari pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa kita saat ini sebelum mulai pembelajaran atau lingkup materi baru. Nah, seberapa sih pengetahuan yang dimiliki siswa-siswi kita? Nah, itu kesiapannya. Kemudian minat belajar atau interestnya. Nah, setiap anak punya minat belajar yang berbeda, masing-masing berbeda
Kemudian lanjut ke profil atau gaya belajar atau learning style. Nah, ada 3 tadi ya. Visual itu melihat. Jadi siswa-siswi itu lebih suka melihat atau menonton misalkan gambar, diagram, atau mungkin juga pertunjukan atau demonstrasi suatu kegiatan. Kemudian yang kedua adalah auditori dengan cara mendengarkan. Jadi siswa bisa ada siswa yang suka mendengarkan rekaman video, rekaman kaset ya, yang dulu kaset atau radio. Kemudian ada yang suka sekali mendengarkan ceramah guru yang sedang menerangkan gitu. Kemudian yang kinestetik itu yang berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas fisik. Dari dia suka pembelajaran itu yang gini, harus menyentuh, kemudian merasakan gitu, atau berolah tubuh gitu. Pokoknya misalnya atau bongkar pasang benda-benda gitu. Nah itu masuk ke kinestetik. Kemudian ini ciri-ciri gaya belajar visual. 1, mudah mengingat apa yang dilihat karena visual. Daripada mendengar lebih suka melihat. 2, lebih suka membaca daripada dibacakan, melihat tulisannya. Kemudian berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Kemudian lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato karena melihat visual. Kemudian sulit menerima instruksi secara verbal ya, kecuali ditulis. Kalau ditulis baru memahami. Tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Distraksi itu kami ambil dari kata dari bahasa Inggris distract, itu artinya gangguan ya. Itu. Kemudian suka menggambar apapun di kertas. Nah, kan dengan visual atau melihat. Kemudian cara belajar visual itu belajar dari gambar maupun video yang menarik, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Kemudian suka menggunakan spidol warna-warni seperti yang saya sampaikan ini. Saya kasih warna-warna yang poinnya atau keywordnya, kunci katanya saat membuat catatan. Kemudian membuat mind mapping yang memudahkan pembelajaran. Jadi kita intinya dimapkan. Kemudian ciri-ciri gaya belajar yang auditori, suka mengingat sesuatu yang didengar daripada yang dilihat, senang mendengarkan, kemudian mudah berdistraksi dengan keramaian, pandai menirukan nada atau irama suara, kemudian senang membaca dan mengeluarkan suara atau gerak bibir. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. Kemudian mudah mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Itu yang auditori ya, dengan mendengarkan. Cara belajar auditori itu kalau belajar sukanya mendengarkan musik, atau kadang anak ini kok suka belajar sambil mendengarkan musik, ya nggak apa-apa, karena memang anak yang bertipe auditori. Kemudian merekam guru saat mengajar, lalu mendengarkan rekaman tersebut gitu. Jadi tuh membaca dengan bersuara untuk lebih mudah mengingat. Mendengar materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Suka belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Nah, sekarang ke kinestetik ya. Kinestetik. Ciri-cirinya adalah suka belajar dengan metode bentuk praktik ya. Kalau nggak melakukan itu ya belum paham gitu. Kalau yang tipe kinestetik.
belajarnya, saat mendapatkan materi belajar itu punya eager, ya eager tuh. Jadi ingin sekali, itu kepo gitu loh, ingin mempraktekannya. Kemudian belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalkan sambil berjalan atau menjentikkan jari. Kemudian melakukan eksperimen, ya. Dan materi yang telah didapatkan itu dia mempraktikkan atau bereksperimen. Kemudian suka mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran tersebut. Misalkan untuk pembelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Kemudian apa yang harus dilakukan guru? Karena setiap anak dalam satu kelas itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda, maka setiap murid tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Guru mestinya memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya dengan cara memetakan kebutuhan murid melalui asesmen awal yang seperti tadi disampaikan tadi. Nah, kita ke depan lagi yang tadi asesmen awal, ya. Asesmen awal yang kita gunakan tadi sudah saya singgung, kognitif maupun non kognitif. Kalau kognitif kan identik dengan pretest. Bapak Ibu sudah melaksanakan pretest ya Bapak Ibu sebelum lingkup materi baru atau awal semester, awal tahun? Sudah nggih? Ya, terima kasih. Lanjutkan. Pretest itu yaitu jadi asesmen awal atau pretest tadi untuk mengetahui pengetahuan awal siswa kita sebelum kita masuk ke materi baru, lingkup materi baru. Yang kedua adalah non kognitif, tes formatif awal non kognitif, itu asesmen yang meliputi tadi yang perasaan, kemudian minat, kesenangannya apa, kesiapan belajar, dan yang tadi adalah non kognitif. Jadi asesmen awalnya 2, ya. Kemudian teknik asesmen awal melakukan survei dengan menggunakan angket boleh, observasi boleh, dan tidak mesti harus tertulis, ya. Lisan pun juga bisa. Boleh mewawancarai siswa, kemudian berkomunikasi dengan orang tua, berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling bisa. Ya seperti tadi yang disampaikan Ibu Rostati, jadi untuk yang non kognitif sudah, terima kasih untuk Bapak Ibu atau Ibu guru BP yang sudah menyelenggarakan tes awal yang non kognitifnya. Jadi nanti semua Bapak Ibu guru mapel bisa beracu ke yang dari BP tadi. Tidak usah selalu membuat tes awal yang non kognitif saja kita nanti setiap lingkup materi baru. Kemudian berkomunikasi dengan guru mapel lainnya, menganalisa hasil capaian nilai siswa pada waktu sebelumnya bisa juga. Nah ini contoh-contoh praktik baik pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bapak Ibu yang tadi disampaikan. Ada beberapa, mungkin hanya beberapa yang melakukan ya seperti ini di alam bisa. Ya nanti kan bisa misalkan pembelajaran bahasa Inggris kan kita bisa memutarkan video, jadi di situ kita bisa melayani siswa kita yang tipe visual, tipe auditory, ya. Nanti misalkan kinestiknya nanti dengan cara kita mempraktekkan, jadi mengelompokkan yang visual nanti diputarkan video, kemudian yang auditory juga dengan cara mendengarkan, yang tipe kinestetik nanti mempraktekkan. Misalkan ketika bahasa Inggris ya saya, misalkan kita memberikan pelajaran tentang preposition atau kata depan nanti keywordnya dan dikasih ya di depan,
misalkan benda-benda yang teman-teman kita guru matematika ada bangun datar itu ada bujur sangkar, ada apa kotak-kotak itu kan kita pinjam. Nah nanti kita bawa ke kelas kita praktekkan. Oh ini bujur sangkar di depan segitiga misalkan, atau misalkan segitiga di atas persegi panjang atau dan sebagainya. Itu sudah kinestetik, siswa bisa mempraktekkan. Nah seperti ini ya Bapak Ibu guru. Nah seperti ini contoh-contohnya ya. Tuh, nah sekarang saya maupun Bapak Ibu semua yang hebat, kita bersama-sama ya jadi Bapak Ibu guru yang hebat, dan kita buat murid-murid kita rindu kepada kita. Ada lagi ini dari Najwa Najwa itu ya. Begini Bapak Ibu yang hebat, kalau ingin jadi guru harus selalu belajar, dan belajar, terus belajar. Kalau tidak mau belajar, berarti Bapak Ibu harus berhenti menjadi guru. Itu kan sangat menarik, dan kita gunakan ajaran untuk menyemangati kita belajar ya sebagai guru pembelajar. Nah, thank you ya, terima kasih. Sampai di sini Bapak Ibu yang hebat. Andai ada kata, tutur kata, atau mungkin sikap saya atau materi atau sharing yang kurang menarik atau kurang sempurna atau apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami membuka masukan-masukan, kritik-kritik yang membangun untuk perbaikan kita semua ya, guru-guru hebat SMP Negeri 5 Klaten, yang finalnya, yang pada akhirnya untuk meningkatkan mutu atau kualitas sekolah kita. Di sini saya akan menyampaikan mengenai PMN. Nanti tugas pertama kita ini karena kita akan melaksanakan secara rutin dan harus wajib dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Dan besok kita harus melaporkan, nanti ada laporannya, kegiatan PMN apa saja yang sudah dilaksanakan dan keluar sertifikatnya, sehingga nanti kita bisa continue, bisa menyelesaikan semua kegiatan PMN. Dan saya percaya ada beberapa guru mungkin yang sudah melaksanakan, sudah memiliki banyak sertifikat. Nah, sehingga kami mohon bantuan demi kemajuan SMP Negeri 5 juga, demi ilmu-ilmu yang ada pada PMN yang diberikan oleh pemerintah. Mari kita manfaatkan bersama. Coba langsung saja ya, saudara. Kalau kita sudah membuka salah satu dari materi, langsung sih kemauan ya, karena kita sudah tahu juga isi dari pelatihan yang wajib kita laksanakan, langsung aja. Kalau kita mengerjakan, sudah membuka video, kemudian melaksanakan pelatihan atau latihan mandiri, kemudian post test. Nah, kalau muncul seperti itu, bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Mohon wakil Ibu Juju, mohon. Tanda jempol. Pernah membuka pelatihan Ibu Juju? Itu ada apresiasi, sudah melakukan hal yang terbaik, jadi dapat apresiasi dari artinya sana karena melakukan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, terus saya tanya-tanya, bagaimana perasaan Ibu setelah mendapat jempol? Senang. Nah, makanya sekarang
dipun buka standar. Sudah. Kira-kira berapa jumlah PMN yang tersedia di dalam PMN pelatihan? Lebih dari 30. Nah, ingin tahu berapa? Lebih dari 30. Ternyata setelah kemarin saya juga buka dan modelnya sekarang baru, ada penampilan baru. Nah, ini setelah saya lihat, kemudian saya copy, ternyata jumlahnya itu sudah 40. Nah, 40 pelatihan. Dan kalau kita betul-betul melaksanakan dan melihat, ternyata apa yang ada atau apa yang kita butuhkan itu semua ada di sini. Nah, kewajiban kita sekarang tidak usah melihat beberapa banyaknya PMN tersebut, tapi lihat kita bertahap saja. Yang kita butuhkan itu apa saja dulu yang menunjang pembelajaran kita. Nah, contoh di sini kurikulum merdeka, ya kita sangat membutuhkan sekali. Kemudian merdeka belajar, ya. Kemudian perencanaan pembelajaran SMP, pasti itu. Kemudian asesmen, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sebenarnya dulu KKN, sekarang sudah berubah menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Contohnya juga ada. Kemudian proyek pelajar penguatan profil pelajar Pancasila ada. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SHB kita lewati saja, tidak apa-apa. Kita mengambil yang kita butuhkan, apa yang akan kita ketahui. Dari situ nanti sampai ke profil pelajar Pancasila. Untuk perencanaan berbasis data, satuan pendidikan dan lain-lain itu nanti saja. Sebab kita sepakati bersama dalam 1 bulan kita targetkan 2 bulan kita targetkan 8 yang merupakan pokok dari pembelajaran tersebut yang kita butuhkan. Ya. Nah, sekarang saya minta masukan dari panjenengan, kita saling sharing. Nah, kira-kira dalam 1 bulan kita 8 saja, kita targetkan 8 ya. Yang penting saja kita targetkan 8. Nah, kira-kira dalam 1 bulan Bapak Ibu itu bisa menyelesaikan berapa? 1. Masa 1? Berapa Bu? 2? 3 ya? Minimal 3. Bisa. Saya percaya bisa. Kami selalu bisa. Gimana kita kerjasama? Ya. Gimana? Iya. Nanti pelan-pelan. Saya percaya. Survei kemarin saja Bapak Ibu bisa dengan perjuangan sampai jarinya keju, tapi langsung bisa berhasil. Yang penting apa? Saya percaya Bapak Ibu selalu bisa berjuang, berusaha, ya, dan membuahkan suatu hasil. Pasti bisa. Mari kita bersama-sama saling menyemangati. Ya, saya kadang-kadang juga tolong. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu juga menyemangati kami juga. Kami selalu bimbing kami, mari kita bersama-sama. Kemudian
Berapa buah? Nah, nggak usah disebutkan, nanti ada orang tersendiri, Bapak Ibu harus menjawabnya. Karena apa? Kita saling mengisi, saling membantu, sehingga nanti semuanya bisa terselesaikan. Kemudian lagi, yang sudah keluar sertifikat, yang langsung ada. Nah, kemudian berikan satu kata yang terpikirkan oleh Bapak Ibu terkait aksi nyata pada pelatihan mandiri BUMN. Coba saya minta tolong Bu Jumilah. Angga. Biar tidak ngantuk. Nuwun sewu. Satu kata yang terpikirkan dalam aksi nyata dalam pelatihan. Monggo. Satu kata saja. Apa? Mbak Rizka? Monggo. Validasinya susah. Nah, kenapa susah? Nah, mungkin dari satu kali kita mengirimkan, kadang-kadang silakan diperbaiki, gitu ya. Terus kita langsung down. Aduh, gitu ya. Nah, jangan putus asa. Saya sudah 3 kali mengirim, semua disuruh memperbaiki. Betul, itu kenyataan, makanya saya bisa berbagi. Kemudian bagaimana? Satu-satu saya perbaiki. Ini baru 2 memang, ya. Kemudian makanya saya minta tolong juga, mari kita bersama-sama sehingga kita semua mendapatkan sertifikat yang banyak. Tapi ingat, jangan hanya sertifikatnya, tetapi ilmu yang ada di dalam PMN tersebut, ya. Kemudian, nah, komponen laporan yang divalidasi adalah dokumen, kemudian refleksi. Dokumennya ada bermacam-macam isinya sebenarnya, yaitu ada bahan paparan, misalkan PowerPoint, kemudian foto kegiatan, kemudian refleksi, tindak lanjut, dan dokumen pendukung lainnya. Di situ ada dalam aksi keterangan Bapak Ibu disuruh apa itu sebenarnya ada, tapi kadang-kadang kita membuat sudah. Apalagi kalau misalnya dapat kiriman dari teman, dapat dari teman langsung balik ganti nama, kirim, terus ditolak. Itulah yang terjadi, sering yang terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya bisa kita melihat dari teman, tetapi setelah kita terima, kita ubah, kita perbaiki sedikit-sedikit, kita ubah sedikit, jangan klek. Saya percaya kalau misalnya kita ubah, kita variasi, bisa masuk. Itu. Kemudian kita lanjut umpan balik. Nah, ini yang sering terjadi. Tidak adanya umpan balik, makanya kita juga gagal. Nah, kemudian kesesuaian aksi nyata dengan topik beda. Tapi tidak apa-apa, itu sebagai pengalaman. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu kesalahan kita di mana. Makanya jangan berhenti mencoba. Kemudian lanjut. Nah, kita sudah membuka pelatihan ini, lanjut saja. Bapak Ibu sudah melihat ini. Nah, aksi nyata untuk ini biasa ya itu. Kemudian yang ingin saya tunjukkan adalah ini sudah berhasil dikumpulkan. Nah, ini contoh-contoh aksi nyatanya. Nanti saya berikan yang ini yang kita butuhkan dalam umpan balik itu adalah seperti ini.
yang tepat. Saya kemarin kesalahannya juga di sini. Jadi kita membuat umpan balik diberikan kepada temannya, kemudian temannya merefleksi, kita kirim, diupload. Setelah itu, nah ini contoh-contohnya. Nah, inilah yang dulu saya kirim, ternyata gagal karena tidak ada umpan balik. Umpan balik yang langsung ini sebenarnya tidak. Yang dimaksud bukan itu. Umpan balik yang dimaksud adalah sesuai dengan pelatihan yang ada aksi nyata yang harus diumpan balikan apa di situ ada sebenarnya. Kalau kita membaca dengan hati-hati. Kata nggih? Nah, kemudian saya memohon kita bersemangat bersama-sama. Saya percaya pasti berhasil. Kemudian berhasil dikumpulkan. Nah, nanti baru. Nah, ini permasalahannya kenapa kita gagal. Nah, contoh kirim jegati jeneng 12. Terus gak keluar sertifikatnya, diulang karena nah, itu saya juga mengalami, tapi ya memang saya kekurangannya bukan contoh, tapi kekurangan saya dalam umpan balik. Kemudian, nah ini sudah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan di dalam pembuatan atau dalam penyelesaian PNM adalah ini, mendokumentasikan aktivitas Bapak Ibu di sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan, tetapi kurang dokumentasi. Loh. Kemudian memilih aksi nyata yang paling mudah untuk dikerjakan. Contoh dari 8, pilih saja. Atau nanti bisa kita sepakati dari SMP Negeri 5, coba sekarang kurikulum merdeka, nanti kita bersama-sama bergerak. Sehingga dalam 1 bulan, insya Allah saya percaya Bapak Ibu bersemangat, pasti akan berhasil. Kemudian memastikan kelengkapan dan kejelasan dokumen sebelum mengunggah. Dokumennya ada sesuai dengan apa yang diminta dalam aksi nyata itu ada, jadi diurutkan saja nanti. Kemudian menambah wawasan terkait contoh-contoh aksi nyata, terus menyusun aksi nyata dengan kalimat Bapak Ibu sendiri, itu yang perlu ditekankan. Jadi nyontoh tidak masalah, tapi kita kombinasikan, kita ulang lagi. Kemudian mengecek progres dan menindaklanjuti hasil validasi, mengulang atau keluar sertifikatnya. Itu nggih? Itu sebenarnya jalannya hanya sekitar itu. Nah, terima kasih. Kemudian Pak Budi yang ini saya beri contoh yang satu untuk yang punya saya kemarin gagal. Ya, kenapa saya suruh mengulang? Baik, ya. Itu betul. Coba saya kemarin berusaha untuk membuat seperti ini topik Merdeka Belajar, okay. Dan saya mengimbaskan ke SMP Negeri 2 berkegiatan MKKS-nya dulu, yang diadakan MKKS. Lanjut. Terima kasih Mbak.
Nah kemarin saya hanya membuat atas PowerPoint saja. Ternyata yaitu disuruh mengulang. Nah kemudian saya langsung kasih ini bawahnya dalam PowerPoint saya kasih ini bukti aksi nyata Topik Merdeka, hanya mengulang dari atas tadi aja. Tinggal kita tempelkan di situ, deskripsinya juga kita berikan, kemudian refleksinya juga kita berikan. Contohnya nanti saya share atas dulu. Terus dokumen, nah ada dokumen aksi nyatanya, itu ada buktinya bahwa kita melaksanakan. Itu yang penting itu. Kemudian bawa sendiri umpan balik. Nah ini yang diperlukan seperti ini, bukan umpan balik langsung yang kita kirim mohon gitu toh. Nah bukan itu yang diminta, tapi yang seperti ini yang diminta. Saya kirim ini langsung, ya nunggu tidak langsung turun, tapi nunggu 1 minggu. Dulu pernah 1 bulan saya tunggu, saya diamkan. Pokoknya kalau nggak keluar, bismillah, saya ulang lagi besok. Ternyata saya bilang seperti itu malamnya keluar. Nah, menunggu 1 bulan. Tapi menunggu 1 bulan itu. Kemudian saya coba lagi, yang kedua, saya seperti itu lagi, alhamdulillah juga turun. Tapi saya percaya sebenarnya teman-teman itu banyak sekali yang sudah mengunduh sertifikatnya. Tetapi, nah kami mohon juga yang sudah nanti berbagi dengan teman yang lain. Betul ya? Kemudian lanjut, ada pertanyaan? Sama ya? Nah, tugasnya nanti malam saya minta tolong kira-kira PNN-nya yang sudah dikerjakan itu apa saja, kemudian sertifikatnya muncul itu yang mana, jenengan nanti datang, kemudian besok kita bertemu lagi dalam ya komunitas belajar ya. Dalam komunitas belajar kita saling sharing, kita saling memberi masukan. Nanti contoh yang punya saya itu insya Allah nanti saya kirim. Betul ya? Ya demikian saja. Ada pertanyaan? Dah ya. Nah nanti kalau misalkan mau bertanya, saya siap, selalu siap membantu. Selama saya bisa, insya Allah saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Dan, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya, itu adalah dari diri saya sendiri. Saya cukup saja untuk kegiatan hari ini, tapi ini tetap berlanjut. Kita mentargetkan rencana adalah 2 bulan menyelesaikan 8 PNN yang wajib kita laksanakan. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan pekerjaan kita. Kita buka sebenarnya ilmunya itu banyak sekali di situ. Diferensiasi itu juga ada di situ. Kalau jenengan tiga, nanti materinya berapa? Yang penting satu, jangan putus asa, jangan patah semangat. Teman-teman kita banyak, selalu siap membantu, saling berbagi. Makanya saya percaya pasti berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnul Khotimah bukan berarti mati, bukan. Husnul Khotimah itu kan penutup yang baik. Nek su'ul khotimah penutup yang jelek. Makanya nanti saya tunggal dulu juga dulu, ya, mundur ya. Batik mau nanti, nama paling penting senyapan apa? Bahasanya Indonesia mumpung
senyapan saya sowan ke sini ada kegiatan, maka kalau bisa ya saya berusaha mendeterminasi sesuatu yang lain. Tapi yang pertama dulu kaitannya, karena tadi sekilas diperlihatkan oleh Bu Heru tadi luar biasa. Saya sendiri merasa malu, monggo. Kalau saya kan masih punya kemaluan. Nah, atasnya Bu Heru, saya yakin. Mohon maaf, saya prediksi teman-teman di sini kira-kira madani Bu Heru rada kosong. Maksudnya keaktifan beliau itu loh. Kalau saya kan sering jalan di depan rumahnya itu sepi terus, sakit kulino bekerja. Jadi jalan di depan rumahnya seringnya sepi, karena mungkin semuanya pekerja ya, di dinas, di sekolah, sore hari baru mundur dan sebagainya. Maka dalam kesempatan ini saya sedikit meresum apa yang dilaksanakan dalam kegiatan ini. Monggo nanti kalau bisa ya ke depan hal yang menjadi PR bisa segera terselesaikan. Yang jelas saya pernah ikut lokakarya tetapi PSP 2. Kalau ini kan PSP 1, lokakarya PSP 2. Artinya yang ikut saja adalah sekolah penggerak. Makanya saya terus komparasi. Sekolah penggerak ternyata, nah ini masih diulang lagi kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, USD tadi, dan asesmen. Ya. Itu kan kuncinya jadi itu. Dan itu memang membuat kita berdarah-darah. Karena apa? Kita secara aja, kita salah jujur. Yang jelas kalau kita mengadopsi cara pembelajaran yang mana itu kan bukan produk asli kita. Yang saya Bu Ning ya, Bu Ning itu senior saya, beliau PP dan matur ini. Kalau kita adopsi secara vulgar, menurut kita kita sangat repot. Sebabnya yang kita adopsi adalah sekolah-sekolah yang muridnya gosite gitu loh. Ya tahu betul Bu Ning. Amerika nggak ada sekolah yang muridnya sekitar SMP jumlahnya segini kan impossible itu. Artinya treatmentnya kono berhasil, di sini belum tentu berhasil nih. Yang penting persepsi kita, oh pembelajaran berdiferensiasi bagus. Nek cari bisa ya wes berdiferensiasi. Artinya kan pembelajaran itu kita memperlakukan siswa itu, kita memahami bahwa kompetensi siswa itu berbeda-beda. Dari dulu sebenarnya kan sudah ada gitu treatment kepada anak itu. Ya. Makanya dulu kalau PPKN ini ISO itu misalnya pokok bahasan ini ISO dibakukan. Oh pokok bahasan ini yang paling ideal adalah memakai model pembelajaran jigsaw misalnya. Nah akhirnya kan guru itu menarik itu. Nah yang penting pokok bahasanya itu, dan nanti yang berubah kan siswanya. Misalnya saya ngajar kelas 7, loh besok kan yang kita hadapi kan siswa baru lagi. Nah gue model itu ya masalah. Nah saya ini lebih repot. Karena apa? Dengan bayangin berdiferensiasi itu tadi berdiferensiasi saja 3 ya kan? Konten, proses. Nah bayangin, gue nek sak kelas padahal nek jenengan 30 jam. Nek pelajaran PPKN lho, pinter kelas itu bisa. Oh 3 jam saya gitu PPKN sendiri. Sing lihat PPKN 6 jam berapa kelas itu? Mendiferensiasi anak sejumlah. Makanya saya bukan menentang. Ini idealisme di sana. Belum tentu bisa mutlak diterapkan di Indonesia ini. Yang saya punya teman dulu pernah guru berprestasi di Parmi ke Australia. Ya jelas beda jauh. Karena apa? Siswanya sana itu orang sak kelas telur nggak seperti sini. Sak sekolah ini nggak seperti sini. Ini
menurut standar bos itu sekolah itu rodo aman buat kegiatan itu murid sekitar 500-an ya. Terus ya, walau 500-an sesuai lagi untuk torono kegiatan lomba. Kalau kurang itu kayak apa ini? Sebabnya duitnya kurang. Apalagi kita berpikir, makanya sih penting kita ada mindset, kita ada pemahaman bahwa yang disampaikan tadi sebenarnya sangat bagus. Ini saya yakin sulit untuk diimplementasikan. Karena kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kalau betul-betul diterapkan, makanya monggo dikombin. Kan ada asesmen diagnostik. Itu benar. BK kan ada model. Oh ini modelnya auditori, oh ini kinestetik itu kan. Nah orang yang kerjasama kalau lembaga kan ini data tanda petik bayar ya tak ada apa-apa baik ngerti oh anak itu gue lu kawan di terapi ya gitu ngerti gue lu modelnya tapi yang penting konsep saya bahwa pengertian atau ilmu itu bisa masuk apabila 3 unsur itu disatukan. Kalau bahasa Jawa, pandulu, pangrungu, pangroso. Penglihatan, pendengaran, perasaan, termasuk pembelajaran teman sebaya hari ini. Loh, ini kan pembelajaran atau teman sebaya kan? Ini di antara kita itu penglihatan tidak bisa menyatukan dengan perasaan, tidak bisa menyatukan dengan pendengaran, impossible nek iso. Baik. Mampu. Jadi ilmu itu masuk bisa karena penglihatan, bisa karena pendengaran, bisa. Nah itu kalau bisa menyatukan. Lupa kalau orang buta itu dianugerahi Tuhan ketajaman dalam pendengaran. Sebabnya ora tau mulake. Jadi godaan dari penglihatan kan orang model zina mata nggak model, karena kan nggak melihat. Nah akhirnya tajam secara alamiah di sini. Makanya konsepnya bahwa pemahaman itu akan terjadi apabila anak. Kalau tadi kan komparasi kita ajar, siswa juga begitu. Siswa itu kalau tidak bisa memadukan ya, penglihatan, pendengaran dan perasaannya ya sulit untuk bisa menerima pembelajaran. Ya tadi disampaikan, monggo Bapak Ibu kaitannya dengan hari ini luar biasa, ya kalau bisa ya dan jelas sebagai evaluasi. Saya pernah ikut lokakarya itu disampaikan oleh narasumber bahwa bisa jadi bos kinerja itu bisa dicabut, dicabut. Bukan karena masa waktunya sudah selesai, bisa terjadi dicabut karena progres sekolah itu secara standar tidak memenuhi standar. Hari rekoso ini, nek bekas sekolah penggerak, bukan malah kita ini predikatif. Yang saya taruh gambar pilih tadi bekas balik apa bekas maling. Pilih. Lu kan pilih ini Pak Saru. Iya. Jadi bekas maling nih. Ini bekas balik kan orang otomatis orang jadi balik. Bekas balik iso dadi maling. Kalau kita misalnya SMP 5 bekas sekolah penggerak. Tadi hasil dari BPMP tadi semua sekolah besok penggerak meskipun tidak didanai. Oh ya. Itu karena implementasi kurikulum merdeka. Makanya sebenarnya makanya kok kita progres sekolah ini. Oh, baik ini sebabnya serta mereka dibiayai pemerintah. Nah, makanya saya komparasi tadi saya kan di PSB 2 itu ternyata banyak yang mengalami istilahnya pembelajaran berdiferensiasi itu banyak yang belum diterapkan. Saya ini makanya agak sampai kita bodoh naik. Langkah-langkah piye pembelajaran berdiferensiasi itu, gitu? Langkah-langkah asesmen awal piye?
tadi kan disampaikan kognitif, gitu. Nah, langkai piye lho. Saya yakin Bapak Ibu kan pengen gampangin lah. Langkai piye lho, bar gini. Nah, makanya iso dipertajam. Nanti ini aku sering pribadi. Langkai piye lho. Oh, auditori, iki kok terus piye? Treatmentnya bagaimana? Ya. Nah, karena saya ada sekolah binaan saya itu baru diketahui, makanya guru olahraga. Siswa kelas 9 ini baru dikerteni nek anak itu dipasangi baterai itu di sini. Kalau anak itu sudah pasang ring, itu baru diketahui kelas 9 dengan bayangin. Nek kira-kira nek pas olahraga, untung loh sih. Biji untung, walaupun baru diketahui sudah kelas 9. Padahal makanya iki gol-golan lho, fisik lho. Ini tadi kan bukan masalah fisik juga harus diketahui oleh guru olahraga. Ya. Makanya kalau dulu kan ada data pribadi, ya. Siswa baru diminta ngisi data pribadi, biar treatmentnya berdiferensiasi. Jadi, bocah ini makanya ada riwayat sakit apa yang pernah diderita. Nek dur panungan itu rasa disebutkan. Nek nulis panungan, nek penyakit berat-berat itu loh. Kan tipes, gitu, kanker, tumor dan sebagainya. Nah, mestinya nek dhisik kan guru BK kan terus akhirnya membuat termasuk sosiometri bisa untuk treatment pembelajaran diferensiasi. Ini yang jelas bagus. Luar biasa untuk diberlangsungkan pembelajaran ataupun tutor teman sebaya seperti ini. Narasumbernya banyak sekali, ada Bu Ning, ada Rita Apali kan harus nanti Regina, ya, Regina, monggo. Tapi yang jelas monggo Bapak Ibu kaitannya dengan tadi sampaikan semangat luar biasa.